Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Ibu Syarifah Hanum sebagai dosen pembimbing, dengan hormat Bapak atau Ibu dosen penguji di tempat. Pada video ini, saya, Hafizil Kautsar, mahasiswa Manajemen Bisnis ITS angkatan 2015 dengan NRP 093, akan memaparkan proposal penelitian skripsi dengan judul Rancangan Sistem Pengukuran Kinerja Logistik pada Perusahaan Third Party Logistik dengan studi kasus PT Varia Usaha, Silog. Bagian 1, pendahuluan. Peran logistik semakin disorot sebagai pusat aktivitas bisnis kontemporer, dengan logistik memainkan peran penting dalam mengintegrasikan rantai pasokan industri, sehingga pasar menjadi lebih global. Kehadiran 3PL merupakan suatu tren peningkatan ke arah logistik outsourcing yang dilakukan oleh perusahaan, di mana daya saing perusahaan umumnya terkait dengan kapasitas layanan sebagai logistik service provider yang ditawarkan oleh perusahaan. Pada bidang logistik, sektor transportasi dan distribusi, seperti di banyak sektor lainnya, penting untuk memiliki kinerja yang baik dalam operasionalnya. Salah satu alasannya adalah titik berat pada perbaikan yang berkelanjutan, yang mana ketika adanya indikator kinerja operasional, perusahaan dapat merencanakan action plan dengan baik dalam aktivitas operasional rantai pasokan logistik perusahaan. Dalam ranah 3PL, esensi dari pengukuran kinerja dalam aktivitas logistik sangat penting. Sehingga, pentingnya pengukuran kinerja terkait dengan meningkatnya kompetensi dan kemampuan penyedia 3PL yang menyediakan layanan yang lebih komprehensif, terorganisir, terintegrasi, dan transparan. PT Varia Usaha berdiri pada tahun 1974 dan pada tahun 2016, Semen Indonesia membeli saham untuk meningkatkan kinerja grup serta mendorong percepatan pertumbuhan PT Varia Usaha yang berganti nama menjadi Silog. Pada tiap bidang usahanya terdapat 4, yaitu land transportation, freight forwarding, stevedoring, dan shipping agency. Kondisi terkini pengukuran kinerja Silog memiliki indikator kinerja KPKU yang pada itu 19 KPI yang ditentukan oleh Semen Indonesia. Terkaitan antar indikator saling mempengaruhi dalam performansinya. Dengan contoh, kriteria titik 72, fokus pelanggan, Evaluate Customer Service Index seharusnya perlu mengacu kepada indikator time delivery, perfect order completion, dan order accuracy yang tidak diukur pada KPKU, di mana dari indikator tersebut performasi waktu pengiriman barang hingga tiba kepada customer sangat mendukung dalam acuan mengukur Customer Service Index. Dengan indikator penilaian yang belum ada pada KPKU, pengukuran kinerja Silog yaitu aktivitas operasional warehousing, di mana seharusnya ini merupakan salah satu faktor penting perusahaan third party logistik menjalankan proses bisnisnya sebagai logistik service provider. Beberapa indikator yang menilai operasional pergudangan yaitu cost per order sebagai pengukuran performansi rata-rata biaya penyimpanan setiap pesanan yang masuk. Selain itu, storage utilization sebagai pengukuran performansi utilisasi penggunaan kapasitas pergudangan yang terpakai. Dan terakhir, order fill rate sebagai pengukuran performansi order processing pada warehouse. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang akan diselesaikan adalah merancang sistem pengukuran kinerja berbasis proses logistik pada divisi transportasi Silog. Tujuan penelitiannya yaitu melakukan perancangan dan melakukan penilaian kinerja logistik. Manfaat penelitiannya menjadi suatu landasan atau tools secara komprehensif dalam pengukuran kinerja terhadap indikator aktivitas proses logistik bagi divisi transportasi Silog dan memberikan rekomendasi perencanaan strategis antar indikator performansi operasional logistik. Penelitian ini dilakukan pada divisi transportasi darat yang fokus pada moda transportasi truk dan warehousing sebagai inline 3PL di Silog. Penelitian dilakukan dengan asumsi penelitian indikator penilaian KPKU dari Semen Indonesia untuk Silog hanya berfokus pada tingkat pencapaian kinerja atau performansi organisasi dari implementasi KPKU pada Silog. Bagian 2, landasan teori. Pada logistik merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian prosedur untuk transportasi dan penyimpanan barang secara efektif dan efisien, dengan tujuan utama merencanakan, mengendalikan, dan melaksanakan keempat aliran yang berbeda pada masing-masing aliran informasi. Berikut inline dari 3PL, di mana jalannya bidang usaha, perusahaan manufaktur, kerjasama kontrak kepada perusahaan 3PL, dan selanjutnya aktivitas operasional logistik menjadi tanggung jawab perusahaan 3PL, sehingga perusahaan 3PL memfasilitasi pergudangan dan peralatan bongkar muat.
beberapa metrik penentuan transportasi, salah satunya average inbound transportation cost, di mana pengukuran biaya membawa produk ke fasilitas sebagai persentase dari penjualan harga pokok atau cost of goods sold. Dalam beberapa aspek pengukuran kinerja logistik terdapat dua, yaitu pergudangan dan pengangkutan, sebagai kegiatan utama dalam rantai pasok logistik. Balance scorecard membantu organisasi untuk menghadapi dua masalah fundamental, mengukur performa organisasi secara efektif dan mengimplementasikan strategi dengan sukses. Terdapat 5 aspek, yaitu financial, customer, internal process, dan learning and grow. Pada AHP, Analytical Hierarchy Process merupakan metode pembobotan dengan penentuan prioritas sesuai tingkat kepentingan indikator di tiap level dari metrik pengukuran, di mana kriteria tersebut menjadi acuan dalam menentukan pengambilan keputusan. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan pengukuran kinerja berbasis logistik. Bagian 3, metodologi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dalam rentang waktu 2 bulan, dimulai dari bulan Mei hingga bulan Juni 2021. Penulis akan melakukan pengumpulan dan pengolahan data pada PT Varia Usaha, Silog. Dari rumusan permasalahan yang diangkat, jenis penelitian ini merupakan kategori penelitian eksploratif problem solving dengan menggunakan pendekatan model framework BSC dalam mengidentifikasi indikator kinerja proses logistik dan AHP dalam metode pembobotan. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa business process mapping, strategic plan, indikator performa setiap bagian unit dari setiap proses, subproses, input, hingga output pada proses business unit strategic plan yang akan ditransfer menjadi indikator KPI ke dalam masing-masing perspektif model framework BSC. Berikut gambaran alur diagram penelitiannya. Dalam menentukan strategic objektif, penentuan strategi dari indikator kinerja dimulai dari strategi yang akan ditentukan hingga indikator kinerja yang akan ditetapkan sehingga tercapai target yang akan direalisasikan. Dan berikut gambaran penentuan pengukuran target dari indikator kinerja dalam BSC. Berikut sedikit gambaran alur proses bisnis divisi transportasi Silog. Dalam keempat lini tersebut, nantinya akan diimplementasikan menjadi balance scorecard framework. Dengan begitu, terciptanya model rancangan pengukuran kinerja logistik, di mana indikator kinerja KPI yang diusulkan untuk mengukur dan mengevaluasi aktivitas proses logistik. Kemudian data penentuan target, pencapaian, nilai, dan nilai terbobot dijadikan sebagai tolak ukur sistem pengukuran kinerja secara komprehensif dalam penggunaan pendekatan BSC dan dapat memberikan feedback yang lebih baik pada teknologi, proses bisnis, pelanggan, dan internal perusahaan. Terima kasih atas kesempatannya pada video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.